misteri penciptaan Adam alaihissalam dan semua keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan keturunan ini dari punggung Adam setelah ia menitipkannya di dalamnya ketika ia mengeluarkan mereka bersamaan untuk mengadakan perjanjian pengikraran akan keesaan dan ketuhanan. Peristiwa ini terjadi di lembah Nu'man, yaitu sebuah lembah di dekat padang Arafah, seperti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian atas mereka para anak cucu Adam alaihissalam, ia menuliskan sebuah tulisan atas perjanjian ini dan menyimpannya di dalam Hajar Aswad. Inilah arti ucapan orang yang hendak mencium Hajar Aswad saat bertawaf di Ka'bah. Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, kami beriman kepadamu, memenuhi janjimu dan mempercayai kitabmu. Sudah tidak diragukan lagi hal ini menunjukkan bahwa benih manusia kala itu memiliki wujud, pendengaran, dan ucapan, tetapi wujud ini berada di tingkatan lain, bukan seperti wujud sewaktu ia keluar ke dunia, karena tingkatannya banyak sekali. Hal ini sebagaimana yang diketahui oleh para pakarnya, yang mana telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana nabiyan wa Adam bainal ma' wat tin wa bainar ruh wal jasad wa annahu habata ma'a Adam hina uhbita wa kana ma'a Nuhin hina rakiba safinah wa ma'a Ibrahim hina ulkiya fin narin namrud. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan sesungguhnya beliau telah menjadi nabi sedangkan Nabi Adam alaihissalam masih di antara air dan tanah, antara ruh dan jasad, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ikut turun bersama Adam ketika beliau diturunkan, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bersama Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menaiki kapal, dan juga bersama Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilempar di kobaran api Namrud. Hal ini meskipun berlaku secara umum pada seluruh keturunan yang kala itu berada dalam sulbi para nabi tersebut, tetapi wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya lebih sempurna. Hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui, dan perasaan di masa itu masih melekat bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di alam duniawi ini. Dan ungkapan beliau ini menunjukkan keunggulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan makhluk lainnya, karena keistimewaan yang ada pada diri beliau. Dan sebab itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan keistimewaannya.
Adapun keturunan lainnya, bisa dikatakan mereka juga masih merasakan perasaan yang ada di saat itu, terutama saat perjanjian, tetapi tidak melekat pada kesadaran mereka, sebagaimana yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti keturunan ini sudah ada di punggung Nabi Adam, meskipun sewaktu beliau masih di surga. Hal ini diterangkan dalam hadis syafaat, wa hal akhrijakum minal jannah illa khati'ata abikum Adam. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga tak lain adalah kesalahan bapak kalian Adam alaihi salam. Juga disebutkan dalam riwayat tentang hujjah Nabi Musa alaihi salam terhadap Nabi Adam, antal ladzi ukhrijatin nas minal jannah bi khati'atik. Engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena kesalahanmu. Juga diriwayatkan, innallaha ta'ala lamma istakhraja dzurriyyata min dhahri Adam alaihi salam fara'athumul malaikatu alaihimus salam wa qad mala'us sahla wal wa'ra qalu ya rabbana la tas'humud dunya faqala Allah ta'ala inni ja'ilu mautan faqalu idza la yahnahumul aish faqala ta'ala inni ja'ilu amala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengeluarkan manusia dari sulbi Adam alaihi salam, para malaikat melihat mereka yang mana manusia telah memenuhi daratan dan lembah-lembah. Para malaikat pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, dunia tidak akan cukup untuk mereka. Malaikat melihat begitu banyaknya manusia yang berkumpul, sehingga malaikat mengatakan kepada Allah bahwa dunia tidak akan cukup dengan adanya jumlah manusia yang begitu banyak. Maka Allah pun menjawab pertanyaan malaikat itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan untuk mereka kematian. Maka malaikat pun bertanya kembali, jika engkau menciptakan kematian, menjadikan ada kematian untuk mereka, maka tidak ada kenyamanan dalam hidup mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab kembali pertanyaan malaikat itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan untuk mereka angan-angan. Allah jadikan harapan untuk manusia, walaupun mereka tahu mereka akan mati pada ujungnya, pada akhirnya, tapi dalam menjalani kehidupan itu Allah berikan harapan, angan-angan agar mereka bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Dan juga ada riwayat yang mengatakan annallaha lamma istakhraja dzurriyyata min dhahri Adam alaihi salam fara'a minhum wahidan jamila surah fasa'ala anhu faqila lahu huwa waladuka Daud alaihi salam fasa'ala Adam rabbahu kam katabta li Daud min al-umri qala ta'ala 60 sanah fasa'ala rabbuhu ta'ala lahu az-ziyadah min al-umri faqala subhanahu wa ta'ala hadha alladhi katabtu lahu faqala Adam alaihi salam azidu lahu min umri 40 sanah wa kana Allah subhanahu wa ta'ala qad kataba li Adam min al-umri 1000 sanah. Diriwayatkan sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari sulbi Adam alaihi salam secara keseluruhan, maka Nabi Adam melihat salah seorang dari mereka berwajah yang amat tampan. Lalu Nabi Adam pun bertanya kepada Allah tentang manusia itu yang dilihat oleh Nabi Adam yang sangat tampan itu. Maka dijawab oleh Allah, Allah mengatakan, dialah anakmu yang bernama Daud alaihi salam. Maka Adam pun bertanya kepada Allah, berapa umur yang engkau tetapkan bagi Daud alaihi salam? Allah menjawab, aku tetapkan umur untuknya 60 tahun. Beliau
Nabi Adam berkata kepada Allah, tambahkan umur untuknya. Jadi Nabi Adam meminta agar Allah menambahkan umur Nabi Daud. Jangan hanya 60, tambahkan lagi. Maka Allah menjawab, inilah yang aku tetapkan bagi Daud. Lalu Nabi Adam pun berkata, aku tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan umur Nabi Adam selama 1000 tahun. Allah tetapkan umur Nabi Adam hidup di dunia selama 1000 tahun, dan Allah tetapkan umur Nabi Daud hidup di dunia selama 60 tahun, dan Nabi Adam meminta diambil dari umurnya 40 tahun untuk diberikan ke Nabi Daud. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat dalam kitab Taurat sebuah umat yang disifatkan dalam sifat-sifat yang terpuji dan mulia, beliau bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang umat ini. Beliau katakan, siapakah umat ini dan siapakah nabinya? Dan beliau meminta agar umat ini dijadikan sebagai umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, itulah umat Ahmad. Lalu beliau meminta Tuhannya, meminta kepada Allah untuk menampakkan umat itu di hadapannya. Namun Allah berkenan menampakkan mereka di hadapannya. Riwayat ini yang mengenai Nabi Musa alaihissalam melihat segolongan umat yang membuat dia heran dengan banyaknya keutamaan pada umat tersebut, sehingga Nabi Musa menginginkan umat itu menjadi umatnya. Akan kita bahas di akhir daripada penjelasan tentang misteri penciptaan Nabi Adam dan anak keturunannya. Riwayat ini disebutkan dalam satu kitab tafsir ketika pada ayat wa ma kunta bijanibit tur id nadaina walakin rahmatan min rabbik, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kamu menyeru Musa, tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas dari apa yang kami terangkan dan yang belum kami terangkan, yang mengungkap bahwa manusia telah memiliki wujud sebelum mereka keluar ke alam dunia ini, bahwa Rasulullah SAW dalam hal ini memiliki wujud yang paling sempurna. Inilah yang disebutkan oleh paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengutipkan sebuah perkataan yang beliau buat sebagai syair pujian untuk baginda Rasulullah SAW, yang dalam arti Indonesianya adalah, sebelumnya engkau tinggal dengan nyaman dalam naungan dan dalam simpanan ketika lembaran masih putih, lalu engkau turun di bumi ini sedangkan dirimu belum menjadi manusia, belum menjadi gumpalan daging maupun gumpalan darah, tetapi masih berupa nutfah yang menaiki kapal Nuh dan telah menghancurkan berhala Nasar dan menenggelamkan pemujanya. Engkau berpindah dari sulbi yang satu ke rahim yang lain, apabila suatu alam telah lewat diganti oleh alam selanjutnya, hingga pada bait sampai tiba dalam rahim terbaik yang mengandungmu, rahim khindif yang agung yang tidak dapat diukur oleh kata-kata. Nasar di situ adalah patung kaum Nabi Nuh, sedangkan khindif adalah istri Ilyas bin Mudhar, nenek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Adam alaihissalam mendengar bacaan tasbih dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk siulan di sulbi beliau, seperti siulan suara burung ketika Hawa mengandung syit
alaihi salam, cahaya itu berpindah kepada Hawa. Lalu ketika Syed itu lahir, cahaya itu pun berpindah kepada Syed alaihi salam. Kemudian terus berpindah cahaya itu pada sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang mulia, sampai terlahirlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kedua orang tuanya yang mulia tanpa tersentuh sedikit pun oleh kotoran dan perbuatan najis masa jahiliyah, yang kala itu penduduknya melakukan pernikahan yang batil, tetapi Allah mensucikan beliau dari hal semacam ini. Dan seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku terlahir dari pernikahan dan bukan terlahir dari perbuatan zina. Disebutkan dalam tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa itulah perpindahan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sulbi seorang nabi ke sulbi nabi yang lain, seperti ke sulbi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syed, dan Nabi Adam alaihim salam. Dalam hal ini sama sekali tidak ada perbedaan pendapat. Adapun pertemuan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Adam di langit dunia ketika malam Mi'raj, kala itu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam umurnya di dunia, sedangkan Nabi Adam dalam umur di barzakh. Sedangkan bayangan hitam yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lihat sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi Adam, ketika beliau bertanya tentangnya dan dikatakan itulah keturunannya. Di saat Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada bayangan di kanan kiri Nabi Adam, dan Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Adam, bayangan apa itu? Maka Nabi Adam mengatakan, itulah keturunan Nabi Adam. Maka disimpulkan mereka, bayangan yang terlihat sebagai bayangan itu adalah orang-orang yang telah meninggal dunia, dan nampaklah perbedaan amal perbuatan mereka, atau bisa juga mungkin berbeda makna, berbeda penjelasan yang lainnya. Adapun pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam, yang mana ketika itu Nabi Musa mengatakan, kami ini keluar dari surga itu karena kesalahanmu. Ketika itu mereka berdua dalam keadaan sama-sama di alam barzakh, artinya dua-duanya sudah meninggal dunia. Tetapi bisa juga bermakna yang lain, hanya Allah yang mengetahui perkara yang sesungguhnya.